Kalau kamu mau merasakan lebih tenang, mau lebih bisa mengatasi pikiran-pikiran kamu, bisa hidupmu jauh lebih tenang, maksudnya tidak terlalu banyak overthinking gitu kan, dan kamu bisa lebih bisa mengatasi kecemasan kamu, baik kecemasan normal ataupun gangguan kecemasan, maka kamu perlu tahu ini yang saya bahas ini tentang otak. Teman-teman, kita perlu tahu tentang otak kita bekerja. Karena kalau kita tidak tahu tentang cara otak kita bekerja, maka kita akan cenderung kelabakan. Sama halnya ketika kita mau kendarai mobil gitu kan, kita kan perlu belajar bagaimana cara mengendarai mobil supaya kita bisa mengendarai mobil dengan jauh lebih baik, kemudian juga kita nggak nabrak-nabrak, kemudian kita juga lebih aman, lebih selamat. Maka demikian juga dengan otak kita. Kalau kita nggak mengetahui otak kita, bagaimana kita bisa memfungsikan otak kita jauh lebih baik? Bagaimana kita untuk bisa membuat hidup kita jauh lebih baik jika kita tidak tahu bagaimana tentang cara kerja otak? Karena otak itu sangat penting dalam hal untuk kita mencapai tujuan ataupun ketika kita lagi semrawut ya, atau kita lagi nggak nyaman itu kita sangat penting untuk tahu tentang cara kerja otak yang bisa membuat kita jauh lebih baik dan jauh lebih tenang. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa otak itu mencari bukti apa yang kamu percaya. Dia nggak peduli yang kamu percaya itu baik untuk kebaikanmu. Dia nggak peduli apakah yang kau percaya itu buruk untuk dirimu. Intinya adalah begitu kamu percaya akan sesuatu, maka dia akan mencari bukti sampai sekecil-kecilnya. Jadi, contoh kasus, jika kamu punya keyakinan bahwa semua yang berjalan semuanya tidak ada yang benar, maka yang terjadi adalah dia akan memunculkan hal-hal kecil bahwa ini tidak benar. Kamu akan fokus pada setiap kemunduran-kemunduran kecil atau kamu akan fokus pada kemunduran-kemunduran yang kamu alami. Kamu akan fokus pada kesalahan-kesalahan yang kamu alami. Kamu akan fokus pada suatu hal yang tidak sesuai yang kamu inginkan. Kamu akan fokus pada semua hal yang jelek-jelek untuk membuat bahwa apa yang kamu yakini itu benar adanya. Untuk membuat suatu narasi ya, semua yang saya lakukan itu semuanya adalah salah, itulah benar adanya. Padahal bukan kenyataan seperti itu. Tapi karena kita sudah fokus, ya kita sudah percaya bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik, ya itu yang diberikan, dikasih contoh, dikasih lihat semuanya. Itu teman-teman. Energi mengikuti apa yang kamu fokuskan. Jadi kalau kita berpikir tentang bahwa saya nggak akan sembuh gitu kan. Jadi kalau kamu berpikir bahwa ini semuanya akan tidak berhasil, ya kamu akan fokus dengan semua ketidakberhasilan. Kamu akan fokus dengan skenario buruk yang sesuai dengan apa yang kamu fokuskan itu. Ya, hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu jadi besar, jadi hal-hal yang penting. Jadi adalah tugas dari otak kamu untuk mencari bukti-bukti apa yang kamu percayai. Jadi kalau gitu akan sangat bagus bagi kita untuk kita bertanya sebenarnya apa yang bisa buat lebih baik. Apa yang bisa buat lebih baik ya? Nah, dengan kita bertanya apa yang bisa buat lebih baik, maka otak akan membuat kita mencarikan bukti-bukti sekecil apapun juga. Bahwa itu adalah baik, itu lebih baik, itu lebih baik. Itu teman-teman. Jadi tergantung sekarang adalah cerita apa yang sering kamu sampaikan kepada diri kamu sendiri. Seringkali kita nggak menyadari bahwa cerita-cerita yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri adalah cerita-cerita yang berfokus pada yang tidak kita inginkan. Cerita-cerita bahwa nanti akan kumat, cerita bahwa nanti akan begini, nanti nggak akan berhasil. Cerita-cerita itu sering kamu buat. Sehingga yang perlu kamu lakukan adalah kamu menyadari cerita apa yang kamu sampaikan pada diri kamu. Dan izinkan untuk teman-teman stop cerita untuk mengatakan semua cerita tentang masa lalu. Dulu saya pernah begini, pernah mengalami cemas ketika saya keluar rumah, maka saya nanti kalau saya seperti itu lagi gimana? Wah, saya tuh nanti waktu makan tuh begah, jadi nanti kalau begah lagi gimana? Saya tuh kalau jantung berdebar kencang, saya langsung ke IGD, jadi takutnya kayak IGD lagi, kayak dulu saya pernah seperti itu. Stop! Itu adalah semua cerita-cerita tentang masa lalu. Cerita tentang masa lalu itu hanya akan membuat otak kamu fokus dengan itu semua pada
semua hal-hal remeh-temeh yang sebenarnya tidak perlu dianggap, tapi kamu anggap menjadi besar, dan membuat kamu semakin ketakutan, semakin kecemasan, semakin overthinking. Stop untuk kamu melakukan nostalgia dengan masa lalu kamu yang nggak enak ini. Stop, teman-teman. Dan ketika kamu sudah mulai melakukan nostalgia dengan masa lalu, kamu katakan itu dulu. Sekarang berbeda. Itu perlu kamu lakukan supaya kamu tidak terjebak dengan nostalgia masa lalu yang jelek-jelek. Bagaimana sekarang kalau kita nostalgia dengan diri kita yang kita inginkan? Kita inginkan seperti apa? Sehat. Kita inginkan seperti apa? Tenang. Nah, bagaimana kalau lebih tenang ya? Oh, rasanya enak ya kalau aku lebih tenang ya. Jadi daripada kamu bertanya, bagaimana jika saya nanti kumat? Bagaimana jika nanti saya overthinking? Bagaimana jika saya tidak berhasil? Bagaimana jika saya nanti jadi nggak sukses gitu kan? Mendingan kamu romance, kamu nostalgia dengan diri kamu di masa depan. Bagaimana jika saya berhasil? Bagaimana jika saya sembuh? Bagaimana jika saya tenang? Intinya gitu aja teman-teman, dibandingkan seperti itu. Penderitaan yang kita alami itu adalah karena makna atas apa yang terjadi, yang kita berikan. Itu. Jadi izinkan untuk kamu juga tidak terus menderita dengan keyakinan kamu, dengan makna kamu. Stop dengan keyakinan bahwa masalah kamu itu permanen. Masalah saya nggak pernah bisa sembuh. Stop. Itu adalah nggak perlu kamu lanjutkan. Itu adalah belief, tidak perlu kamu lanjutkan, tidak perlu pertahankan. Ya, hilangkan. Jangan terus mempertahankan keyakinan bahwa masalah itulah permanen. Jangan blaming keadaan. Jangan menyalahkan keadaan. Gara-gara dia, gara-gara keadaan ini, hidup saya menjadi begini dan sebagainya, itu adalah membuat kamu tidak bisa akan lepas dari diri kamu yang sekarang. Jadi stop untuk blaming others. Stop untuk blaming keadaan. Ya. Stop untuk menyalahkan orang lain, stop untuk menyalahkan keadaan. Jangan terus beranggapan bahwa kamu tuh nggak bisa. Saya tuh lemah, saya tuh nggak berdaya, saya tuh nggak berharga, nggak ada orang peduli sama saya, dan saya tuh nggak dicintai. Nah itu itu story kamu ceritakan yang akan membuat kamu justru nggak bagus teman-teman. Jadi stop dengan semua itu dan izinkan untuk kamu move on, maju ke yang kamu inginkan. Untuk kita bisa bebas dari itu, mari kita buat cerita baru. Nah untuk cerita baru mari kita lakukan seperti ini. Bagaimana jika aku jauh lebih aman? Bagaimana jika aku sembuh? Bagaimana jika aku berharga? Bagaimana jika apa aku inginkan semuanya terpenuhi? Bagaimana jika semuanya sudah baik? Bagaimana jika aku menikmati hidup ini? Bagaimana jika apa yang aku inginkan semuanya terpenuhi dengan mudah? Bagaimana jika Tuhan bersama dengan saya? Bagaimana jika saya merasa Tuhan beserta saya? Bagaimana jika saya merasa bahwa Tuhan ada di pihak saya? Bagaimana jika saya percaya bahwa Tuhan membukakan jalan bagi saya? Bagaimana jika saya percaya bahwa Tuhan memudahkan semuanya untuk saya? Dan silakan dilanjutkan sampai kamu tepuk-tepuk seperti ini. Dan pasti kamu akan jauh lebih baik. Dan silakan dilakukan. Dan ini akan membantu kamu akan jauh lebih baik. Ingat teman-teman bahwa otak itu hanya bekerja mencari bukti atas apa yang kita yakini. Jadi izinkan untuk kamu yakin kamu bisa lebih baik lagi. Demikian, tetap percaya bahwa kamu pasti bisa lebih baik lagi. Bye-bye.